Bisnis PLTS itu kelihatannya simpel, tapi nggak sesimpel kelihatannya. Kenapa kok gitu? Kita coba pakai analogi yang sederhana ya. Kalian punya langganan mie ayam di daerah kalian, ya warung apapun lah. Aku coba ambil contoh mie ayam. Mie ayam itu coba kalian amati ketika kalian masuk ada meja kursi, kemudian ada juga menu utamanya mie ayam, kemudian ya kalian mungkin lihat mie ayamnya enak gitu ya, ada bumbunya, kemudian ada ayamnya empuk, kuahnya turun temurun. Sekilas kalian bisa mikir, oh aku bisa bikin yang lebih enak dari itu. Namun apakah sesederhana itu? Kan jawabannya enggak ya. Karena kalau misalkan kalian lebih jauh dalam melihat dalam suatu bisnis mie ayam aja, itu selain dari resep rahasia yang mereka punya, selain dari komponen-komponen atau bahan-bahan utama yang mereka masak setiap harinya, mereka juga perlu memikirkan bagaimana mereka memiliki manajemen supply chain yang bagus sehingga secara harga jual mereka bisa terus stabil, tidak naik turun mengikuti harga pasar yang kadang naik ya, kan ada beberapa kadang kan harga ayam kan naik. Mereka bagaimana caranya agar menjaga harganya itu nggak naik turun itu seperti apa. Belum kemudian mereka itu cari market, kemudian kalau misalkan mereka udah beli bahan makanan tapi nggak ada yang beli, itu kan juga nanti bahannya itu kan membusuk. Nah itu mereka juga memikirkan sampai ke tahap itu. Artinya nggak sesederhana itu kita beli kemudian ada yang eh, kita masak, kemudian ada yang beli dari pelanggan, ada yang langsung masuk kemudian semuanya terjual lunas. Nggak akan sesederhana itu. Perlu ada banyak sekali market yang diperhatikan, bagaimana keinginan customer, apa aja perubahan dari pola konsumsi dari masyarakat, itu kan juga semuanya perlu diperhatikan. Artinya bangun bisnis sesimpel mie ayam pun itu masih ada banyak sekali PR-nya. Dan nggak semua orang bisa melakukan itu. Belum lagi kalau ada karyawan yang mereka perlu tanggung ya. Sedangkan omsetnya baru menurun atau seperti apa. Sehingga mereka harus tetap membayar karyawan dengan apapun kondisi yang terjadi. Pada saat itu di dalam warung mie ayam mereka itu harus tetap bisa menjalankan operasional dengan biaya seadanya. Itu kan juga PR lagi. Dan nggak semua orang bisa menanggung tekanan yang sama. Nah ini serupa dengan banyak bisnis lain. Dalam konteks bisnis PLTS, ini aku coba kaitkan ya dengan dalam konteks bisnis PLTS. Misalkan dalam bisnis PLTS kamu bisa bisa aja nih bisa bikin RAB PLTS yang bagus dengan harga yang murah. Namun belum tentu apa yang kalian bikin di sana itu bisa kompatibel barangkali. Belum tentu apa yang kalian bisa bikin di sana itu kalian bisa realisasikan dengan bagus karena semuanya itu bisa berbentuk bagus hanya dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi apapun itu, semuanya itu bisa terlihat bagus dalam bentuk sebuah desain saja. Gitu. Namun apakah kalian bisa merealisasikannya? Belum tentu. Gitu. Jadi ada banyak sekali PR yang perlu kalian lakukan untuk bisa merancang bisnis PLTS yang bagus dan benar. Ini aku tadi coba kaitkan dengan bisnis mie ayam agar bisa kalian gambarkan. Namun kalau misalkan aku coba kaitkan dengan bisnis PLTS dengan hanya kalian bermodalkan bisa bikin RAP atau memilih komponen yang bagus, itu masih belum cukup banget. Kalian perlu tahu gimana caranya memasang PLTS yang baik benar dengan adanya komponen-komponen yang ada itu tadi. Kemudian belum lagi kalau misalkan kalian pun bisa merancang PLTS dan juga memasang dengan baik, kalian juga perlu mikir gimana caranya ada orang yang percaya dengan sistem yang kita bikin, kemudian bisa mereka itu memiliki kepercayaan untuk bisa membeli sistem yang kita rencanakan begitu. Nah, itu cari market juga ada PR-nya sendiri. Ada strateginya. Kita mau sasar market yang seperti apa? Apakah masyarakat residensial kah? Perumahan kah? Atau kita nyasar pabrik kah? Atau kita menyasar perkantoran kah? Itu masing-masing ada marketnya sendiri, teman-teman. Gitu. Jadi ada segmentasi marketnya sendiri-sendiri dan nggak semuanya itu bisa berjalan dengan bagus gitu ya. Terkadang harus juga kita udah keliling, masuk ke desa-desa, masuk ke kantor-kantor, masuk ke pabrik-pabrik, tapi ternyata ditolaki. Jadi tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Barangkali dari 100 kali kalian masuk itu hanya satu atau dua aja yang di. Tapi ya itu namanya sales is number of game ya. Semakin banyak tingkat penjualan yang kita inginkan ya, kita harus menebar jala semakin luas lagi. Dengan kalian memiliki skill itu tadi, minimal kalian bisa jualan. Itu hanya bisa menjadi fondasi awal dalam kalian itu membuat sebuah bisnis PLTS. Itu belum lagi nanti kalian harus bisa bersaing dengan kompetitor kalian secara harga seperti apa. Bagaimana cara kalian mencari komponen yang bagus dan benar dan juga secara harga itu masih bagus. Kalian bisa langsung ke distributornya sehingga secara biaya harga jual dan lain sebagainya itu kalian bisa bersaing. Gitu. Kemudian kalau misalkan kalian mau pasang di luar kota itu seperti apa? Itu kan perlu dipikir juga ya, jangan sampai nanti biaya instalasi atau akomodasi yang kalian rencanakan itu membengkak sehingga secara harga akhir itu lebih mahal dibandingkan mereka itu beli dengan installer yang ada di lokal kan. Itu kan kalian perlu pikirkan juga. Jadi ada banyak sekali hal yang diperlukan. Bisnis PLTS itu bukan hanya sekedar kalian bisa pasang PLTS, bisa bikin
RAB yang bagus dan benar, tapi ada juga banyak sekali hal yang perlu kalian pikirkan di belakang, yang mana ini juga menunjang bagaimana kalian bisa bertahan. Belum lagi nanti kalau misalkan dari kalian ini memiliki karyawan gitu ya, omset baru nggak stabil nih, karena pemasukan juga nggak stabil. Barangkali kalian punya dapat project itu cuma 6 bulan sekali. Kalian harus bisa tetap menggaji karyawan dengan tidak adanya omset, itu kan kalian menanggung banyak sekali tekanan ya. Jadi PR dari bisnis owner ini tidak hanya sekedar bekerja. Ya mungkin karyawan juga bekerja, bisnis owner juga bekerja, yang mereka pikirkan juga sama-sama urusan pekerjaan. Namun bisnis owner juga memikirkan bagaimana sih mereka itu bisa mendapatkan market, bagaimana mereka bisa tetap menggaji karyawan pada bulan berikutnya. Sehingga seluruh tekanan, kemudian seluruh tanggung jawab, dan seluruh hal yang terjadi di dalam perusahaan itu adalah tanggung jawab dia. Sehingga secara beban pikiran itu amat sangat besar. Belum lagi nanti kalian juga harus belajar bagaimana cara ngembangin bisnisnya, bagaimana kalian bisa bersaing dengan kompetitor, bagaimana kalian mengerti industrinya secara umum itu seperti apa, bagaimana sih regulasi yang mengatur terkait tentang PLTS, apa aja sih larangan-larangan PLN yang boleh dan nggak boleh yang dilakukan, apa sih celah dari regulasi Permen STM nomor 2 tahun 2024 yang kemarin itu apa saja sih aturannya, kita bisa main itu kira-kira ada di sisi mana. Kemudian yang paling mudah itu seperti apa, itu kan juga ada banyak sekali PR-nya gitu ya. Belum kemudian kalian cari mentor yang ada di industri, dan masih banyak lagi hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjadi pebisnis PLTS. Di channel ini ke depan nanti akan saya bagikan banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat ya, terkait tentang bagaimana cara mengembangkan suatu bisnis, utamanya dalam bisnis PLTS ya, dengan berbekal pengalaman-pengalaman saya beberapa tahun yang lalu, kemudian lika-likunya seperti apa saja sih lubang-lubangnya, bagaimana cara membuat PLTS yang baik dan benar. Nanti kedepannya akan saya share di sini, karena saya rasa peluang untuk bisa masuk ke industri PLTS ini masih sangat besar sekali. Begitu. Dan secara peluangnya memang masih terbuka lebar ya. Dan ini masih banyak daerah itu masih membutuhkan installer-installer lokal. Kami terus terang membutuhkan banyak sekali tenaga installer-installer lokal yang ada di daerah-daerah yang masih belum banyak installer PLTS. Sehingga dengan adanya seperti itu, dengan adanya kami memberikan sharing ilmu yang ada di sini, bisa membuka peluang pekerjaan bagi kalian-kalian yang ada di sana yang membutuhkan ilmu, memiliki keinginan yang kuat, tetapi masih keterbatasan informasi. Karena tidak adanya best practice yang bisa kalian tiru, karena kebanyakan dari para installer-installer yang ada di Indonesia itu memang mereka itu fokusnya pada marketing ya, punya jualan-jualan saja, tapi secara ilmu teknis itu tidak dibagikan karena itu sifatnya adalah rahasia perusahaan. Nah, kalau dari saya, secara ilmu teknis dan juga ilmu finansial, apapun itu ilmu bisnis dalam mengembangkan bisnis, akan saya bagikan di sini. Tentu saja tidak semuanya, tetapi setidaknya adalah sebagai bekal awal dari kalian itu bisa merintis bisnis. Sehingga saya percaya dengan adanya saya berbagi informasi yang seperti ini, ilmunya bisa bermanfaat buat kalian. Kalian bisa membangun bisnis PLTS yang ada di sana, sehingga nanti kalau misalkan ada kita peluang bersama, silakan kalian bisa kontak saya melalui kontak yang saya taruh di dalam di deskripsi. Karena saya percaya Rizky udah ada yang mengatur, jadi saya tidak khawatir dengan ilmu yang saya bagikan ini nanti bisa bermanfaat buat kalian, bisa menjadi sumber rezeki buat kalian, karena ya saya udah ada proporsinya sendiri, kalian juga ada proporsinya sendiri. Barangkali nanti kalian bisa membuka lapangan pekerjaan baru di sana, kemudian kalian bisa merekrut karyawan, kemudian bisa mengerjakan proyek-proyek PLTN, bisa berkontribusi kepada masyarakat, menumbuhkan ekonomi lokal, menumbuhkan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan amal jariah kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kita sambung pada video berikutnya. Bye bye.